Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahla baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan alaikum min jihati abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa asatidatina. Musannif hadzal kitab Syekh Sumi Al-Hadrami, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dari sakitnya. Juga saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang usaha, semoga hasil usahanya diberikan rezeki yang berkah dan manfaat. Anak cucu semoga menjadi orang-orang yang soleh dan solehat. Orang tuanya diberikan kelancaran mencarikan nafkahnya. Mereka yang sedang mencari ilmu, oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 11. Wasadisuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada qadar. Qadar itu biasa disebut juga takdir. Iman kepada qadar, khairihi bagusnya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar, minallahi ta'ala, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ke-6. Di rukun iman yang ke-6 itu iman kepada qadar, meyakini, membenarkan bahwa semua yang terjadi itu takdir siapa? Allah. Apakah takdir itu baik ataupun takdir itu tidak baik? Apakah takdir itu menggembirakan atau juga menyedihkan? Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asalnya, hakikatnya ya. Nanti ke bawah ada penjabaran. Qala al-Fusniyu
Ada yang baca Al-Fusniyu, ada juga guru kita tuh membacanya Al-Fasniyu. Yang dimaksud adalah berkata Imam Fasni, wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qaddarul khaira wasyarra qabla khalqil khalqi. Makna iman kepada qadar antataqida annallaha ta'ala adalah mengiktikadkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qaddarul khaira, telah memastikan baik dan buruk sebelum makhluk diciptakan. Nah, disebutnya azali. Jadi sebelum makhluk diciptakan itu kepastiannya sudah dipastikan oleh Allah, sudah ditentukan. Kalau manusia, bahwa dia akan menjadi seorang laki-laki, umurnya sekian tahun, hidupnya begini begitu, itu sudah ditentukan. Kapan? Qabla khalqil khalqi, sebelum Allah menciptakan makhluk. Belum ada makhluk, disebutnya azali. Azali itu zaman sebelum ada makhluk, apapun makhluknya sudah ada dalam rencana Allah, sudah ada dalam ketentuan Gusti Allah, baik itu takdir yang bagus ataupun takdir yang buruk. Wa anna jami'al kainati biqada'illahi wa qadarihi, dan sesungguhnya setiap sesuatu yang ada, kainat, biqada'illahi wa qadarihi, itu kelawan fadlnya Allah, wa qadarihi, dan kudratnya Gusti Allah. Tidak ada satu pun yang ada di bumi, di langit, dimanapun, melainkan dengan qadanya Allah dan qadarnya Gusti Allah. Nah, iman tuh begitu maksudnya, meyakini bahwa setiap yang terjadi, setiap yang ada itu ciptaan siapa? Allah. Kepastian dari Allah, sudah Allah pastikan, sudah Allah catat ketentuannya. Tidak akan ada yang meleset satupun dari qadar Allah, takdir Allah, qada Allah. Nanti ada apa itu qada, apa itu qadar ya nanti. Sebab kadang-kadang sering masuk ke telinga kita, ini mah sudah qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Nanti dalam far'un ini akan disebut. Nah, tetapi secara ringkesnya saja bahwa yang disebut qada itu ketetapan Allah sejak azali, ketetapan Allah sebelum ada makhluk. Nah, itu disebutnya apa? Qada. Kalau qadar adalah perwujudan dari qada. Nah, paham ya? Jadi qadar itu adalah perwujudan dari qada. Bahasa kitanya mah apa? Manifestasi gitu. Kalau qada itu yang sudah Allah pastikan sebelum makhluknya diciptakan. Nah, kalau qadar itu adalah apa? Bentuk perwujudan dari qada. Ting. Nah, itu jadi itu apa namanya? Qadar. Malam ini kita ngaji nih qadar. Qadanya itu sebelum kita diciptakan. Bahwa malam Rebo kita ini ngaji. Itu contohnya. Harus sampai ke situ tuh iman tuh ya. Wa huwa muridun laha. Wa huwa, dan Allah muridun laha. Allah itu yang punya rencana untuk itu kainat. Kainat itu segala sesuatu yang ada. Jadi adanya sesuatu itu tidak keluar dari rencana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu memang makhluk, kalau makhluk lain. Kalau kita ngomong kan ini mah di luar rencana gitu ya. Itu di luar rencana kita, tapi ada dalam rencana siapa? Allah. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan rencana kita, tapi pasti rencana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Dan cukup apa yang cukup? I'tiqadun jazimun, mengiktikadkan dengan pasti bidzalika kepada itu anallahu taala qadarul khaira wasyarra. Kita ini umat manusia cukup punya i'tikad, meyakini bahwa segala sesuatu yang baik dan yang buruk itu takdir siapa? Allah. Itu cukup. Nah, di sini disebutkan wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika, wa yakfi, dan cukup. Apa yang cukup? I'tiqadun jazimun bidzalika, mengiktikadkan dengan pasti, dengan paten dalam hati bahwa annallaha ta'ala qaddarul khaira wasyarra qabla khalqil khalqi. Allah telah membuat suatu kepastian tentang hal yang baik dan yang buruk sebelum makhluk itu diciptakan. Itu cukup. Iman tuh segitu cukup. Disebutkan di sini min ghairi nasbi burhanin, tidak perlu mendirikan dalil. Dengan itu pun iman kita sudah cukup. Wa qala Sayyidu Abdullah al-Mirghani, berkata Sayyid Abdullah al-Mirghani, beliau mengatakan wal imanu bil qadari huwa at-tasdiqu bi anna makana wa ma yakunu bi takdirin man yaqul li syai'in kun fayakun. Beliau mengatakan bahwa iman kepada qadar itu membenarkan bahwa segala sesuatu makana yang sudah terbukti, sudah ada, wa ma yakunu, dan barang yang belum terbukti atau bakal terbukti, semuanya bitakdiriman, adalah kelawan takdirnya dat. Yaqulu, yang berfirman itu dat, li syai'in, kepada setiap sesuatu, kun fayakun. Kun harus jadi engkau, fayakunu maka jadi itu perkara. Nah, ini kata siapa? Kata Sayyid Abdullah al-Mirghani, bahwa iman kepada qadar itu membenarkan bahwa sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang bakal ada, itu adalah takdirnya zat Allah yang mengatakan kun fayakun. Itu iman segitu. Nah, jangan ragu-ragu lagi. Apakah itu khairon? Khairon itu baik takdir, au syarron atau buruk, naf'an bermanfaat, au dzurron atau madorot, hulwan apakah takdir itu manis, au murron atau pahit. Jadi takdir baik, takdir buruk, manfaat, madorot, manis, pahit, itu semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus legowo hati ya, harus nerima. Perhitungan kita mah nih akan beruntung hari ini. Ada istilah takdir berkata lain, kan begitu ya. Nah, rencana kita mah, kayaknya nih kalau rencana begini menguntungkan. Ternyata begitu dijalani kita merugi. Nah, makanya kita suka ngomong, saya usaha mah sudah maksimal, tapi takdir berkata lain. Karena segala sesuatu takdir siapa? Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadarin
hatal ajzu wal kaisu. Ini dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda, setiap sesuatu biqadain itu dalam kepastian, wa qadarin dan takdir Allah. Hatal ajzu termasuk apes kita, kalah kita, wal kaisu dan kuat kita. Nah, lemahnya kita, kalahnya kita, apesnya kita, jayanya kita, kuatnya kita, menangnya kita, itu biqadain wa qadarin, sudah menjadi qada dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ulangi, kalau qada kepastian sebelum makhluk itu diciptakan, kalau qadar adalah ting terjadinya itu kejadian. Paham ya? Jadi qadar itu pelaksanaan dari qada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yu'minu abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak termasuk beriman seorang hamba kepada Allah kalau ia belum beriman kepada takdir, belum beriman kepada qada dan qadar. Masya Allah, ya kan? Ngaku iman tapi tidak percaya dengan qada dan qadar, bahkan tidak nerima hatinya dengan qada dan qadar. Itu kata Nabi, orang yang belum beriman kepada qada dan qadar, maka la yu'minu, belum termasuk beriman. Karena rukun iman ada berapa? 6. Yang ke-6 itu adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi kita begini nih, qada siapa? Qada Allah, qadar Allah kita ini. Masya Allah, ya kan? Orang tua kita punya keinginan A, terjadinya B. Yang punya menakdirkannya begitu, ya kan? Tapi kita harus punya keinginan. Nanti dibahas di sini. Wa amma hadisu muslimin. Nah, mulai ini. Adapun dalam hadis Muslim, fi du'ail ibtitahi, dalam doa ibtitah, wa syarru laisa ilaika. Ada kalimat itu. Wa syarru, sesungguhnya yang buruk, laisa ilaika, itu bukan kepadamu. Kepada Allah maksudnya. Pamaknahu wala syarron wala syarro yutaqarrubu bihi ilaika, bahwa tidak ada keburukan yang sampai kepadamu. Atau kadang-kadang kita juga menyebutkan yang baiknya dari Allah dan yang buruknya kesalahan diri sendiri. Suka mendengar itu? Nah, ini apa maksudnya? Sedangkan tadi disebutkan bahwa baik buruk itu takdir siapa? Allah. Kalimat ini akan kita bedah sekarang. Pamaknahu wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika, bahwa maknanya itu adalah tidak ada kebaikan yutaqarrabu bihi, yang mendekatkan bihi dengan itu keburukan. Maaf, bukan kebaikan. La syarra, tidak ada keburukan. Yutaqarrabu, yang mendekatkan apa bihi itu syarra, ilaika, kepadamu. Artinya tidak ada barang yang jelek, perbuatan buruk yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu kalau orang ingin dekat dengan Allah, maka caranya harus yang baik-baik. Karena makna hadis di sini menyebutkan bahwa tidak ada keburukan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Allah itu baik, maha baik, maka Allah mencintai yang baik-baik. Aula yudhafu ilallahi, atau keburukan itu, kejelekan itu tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepada Allah.
Seperti tadi saya contohkan ucapan orang yang sedang ceramah, begitu selesai ceramahnya ia ngomong, yang baik dari Allah dan yang buruknya atau yang salahnya adalah kesalahan diri pribadi saya, kan begitu ya? Suka ada yang ngomong gitu. Itu maksudnya apa? Sedangkan di atas saya disebutkan baik buruk dari Allah. Tujuan begitu adalah ta'adduban, karena berbuat adab, tata krama kepada siapa? Allah. Yang baiknya dari Allah, artinya kita tidak bisa berbuat baik. Yang buruknya adalah kesalahan diri sendiri. Ini maksudnya apa? Ta'adduban, karena bertata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya li'anna la'iqa nisbatul khairi lillah wa syarri li nafsi. Sedangkan alasannya adalah karena sangat layak menisbatkan kebaikan, menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan keburukan kepada diri sendiri, ta'adduban, karena kita berbuat adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Tidak mengganggu iman yang tadi, tidak, karena ini dalam ranah akhlak. Dalam hati kita kan mengakui baik buruk dari siapa? Allah. Bodoh pinter dari Allah, segala macamnya pada hakikatnya dari Allah. Tetapi di sini dalam ranah akhlak, dalam ranah adab, bahwa yang baik nisbatkan kepada Allah, yang buruk nisbatkan kepada diri. Itulah makhluk yang beradab. Qala ta'ala ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ma asobaka, ma perkara, asobakang kena iku maka kepadamu, min hasanatin saking kebagusan, paminallah maka itu saking Gusti Allah. Perkara yang terjadi kepadamu kebaikan, itulah dari Allah. Dalam yang keduanya, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, dan perkara yang terjadi kepadamu dari keburukan itu min nafsik, daripada dirimu. Nah, ini adalah sebagai bentuk firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bukan mentiadakan takdir baik dan buruk dari Allah, tetapi dalam ranah ta'adduban, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ijadan wa khalqan, baik itu ma asobaka min hasanatin faminallah, sesuatu yang terjadi kepadamu kebaikan dari Allah, ijadan wa khalqan, dalam diadakannya, wa khalqan, dan diciptakannya, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, dan sesuatu perkara yang terjadi dari kepadamu itu adalah daripada dirimu, ai kasban la khalqan, maksudnya dalam bentuk kasab, bukan dalam bentuk menciptakan, karena kita tidak bisa menciptakan. Yang tadi ma asobaka min hasanatin faminallah itu ijadan, dalam mengadakannya, wa khalqan, dan menciptakannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya nanti kasabnya buruk, maka itu adalah dari dirimu, ai kasban la khalqan, dalam ikhtiarnya, dalam kasabnya, la khalqan, bukan dalam penciptaannya. Kama yufassiruhu qaulu ta'ala, seperti telah menafsirkan atau menjelaskan apa qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum, dan sesuatu yang terjadi kepadamu, min musibatin, daripada musibah, fabima kasabat, maka itu disebabkan usahamu. Fabima kasabat aidikum, maka itu adalah fabima kasabat, diakibatkan daripada kasab-kasab dirimu. Ini adalah maksudnya apa?
Maksudnya li'annal Qur'ana yufassiru ba'duhu min ba'din. Quran itu menjelaskan dari satu ayat ke ayat yang lain. Yang dimaksud adalah kasab manusia, bukan dalam penciptaannya. Ini dalam bentuk ikhtiar manusia, bukan berarti mentiadakan qada dan takdir Allah. Karena Allah menghargai apa? Usaha manusia. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah, kullum min indillah. Kul, katakan Muhammad, kullun, setiap sesuatu, min indillahi, itu adalah dari Allah. Maka kalimat atau ayat yang ini parujuun lil haqiqati, adalah kembali kepada hakikatnya qada dan qadar. Kan tadi sudah di awal, hakikat qada dan qadar itu baik buruk dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wandur, lihatlah atau berpikirlah, ila adabil Khadiri alaihi salam, bagaimana adabnya Nabi Khidir alaihi salam. Hai suqala, sekira berkata Nabi Khidir alaihi salam, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Ini dalam surat Al-Kahfi ya. Fa arada, maka bermaksud siapa rabbuka Tuhanmu, ayyablugha ashuddahuma, agar sampai dewasa itu gulamaini, dua laki-laki. Waqala, dan berkata, fa'aradtu an u'ibahuma, berkata Nabi Khidir, fa'aradtu an u'ibahuma, aku bermaksud memecahkan perahunya itu gulamain. Nah, ini ada kisahnya ya, dalam apa? Dalam surat Al-Kahfi. Wa ta'ammala qaula Ibrahim al-Khalili alaihissalam, dan memikir-mikir atau cenderung kepada ucapan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kata Nabi Ibrahim, alladzi, Allah itu zat, khalaqa, yang menciptakan, itu ladzi, ni, kepadaku, fahuwa, itu ladzi, yahdin, memberikan petunjuk kepadaku, waladzi, dan Allah itu zat, huwa, itu ladzi, yut'imuni, memberikan makanan kepadaku, wa yaskini, dan memberikan minuman kepadaku, wa idza maridtu wa huwa yashfin, dan apabila aku sakit ialah yang menyembuhkan. Kita lihat ayat ini. Ketika Nabi Ibrahim menyebutkan yang menciptakan aku adalah Allah, yang memberi makan kepadaku adalah Allah, yang memberi minum kepadaku adalah Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyebutkan yang memberi penyakit kepadaku siapa? Allah. Hanya menyebutkan yang menyembuhkan sakitku adalah Allah. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa penyakit ini bukan dari Allah, tetapi alasan ta'adduban, karena berbuat adab kepada Allah. Paham maksudnya ya? Nah, di sini dijelaskan, hai sunasabal hidayata wal it'ama wasyafa'a lillahi wal marodo linafsihi. Sekiranya Nabi Ibrahim menyandarkan dapat hidayah, menyandarkan diberi makanan, menyandarkan disembuhkan, lillah, kepada Allah. Allah lah yang beri hidayah, Allah lah yang beri makan minum, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, tetapi wal marodo linafsihi, penyakit itu disandarkan pada dirinya, tidak kepada Allah. Yang disandarkan kepada Allah itu apa? Yang menyembuhkan. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak meyakini Allah yang beri penyakit, tetapi ta'adduban, karena bertatak krama. Paham ya? Paham? Bertatak krama. Kita juga kan sering dengan
Dengan manusia juga begitu. Ketika yang buruk, saya mah nggak bisa apa-apa, kan gitu ya. Sampean mah masya Allah gitu. Padahal apa tujuannya? Itu ta'aduban. Nah, falam yakul amrodoni. Nabi Ibrahim tidak menyebutkan Allah yang menyakitkanku atau yang memberi penyakit kepadaku. Ini ta'adduban minhu, adalah adab dari Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila, apabila tidak adab, fal kullu min af'alillahi ta'ala, maka semua ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk penyakit. Dalam tauhid begitu. Setiap sesuatu baik buruk, ya kan, sehat sakit, dari siapa? Allah. Itu belum membahas tentang adab. Kalau tauhid memakai adab, maka seperti tadi, aku sakit ini kesalahanku ya Allah, hanya Engkau yang menyembuhkan. Masya Allah, begitu ya. Nah, ini qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini menjelaskan kullun min af'alillah. Setiap sesuatu adalah af'al siapa? Allah. Wallahu khalaqakum, wallahu, dan Allah, khalaqakum, yang menciptakan kalian semua, wa ma ta'malun, termasuk apa yang engkau lakukan itu adalah af'al siapa? Allah. Itu adalah kehendak siapa? Allah. Ini makna fal kullu min af'alillah. Setiap sesuatu adalah perbuatan siapa? Allah. Tetapi kalau kita makhluk harus punya adab. Yang baik nisbatkan kepada Allah, yang buruk nisbatkan kepada diri sendiri. Yang dimaksud wa ma ta'malun min khairin wa syarrin, apakah itu kebaikan atau itu keburukan, ya, semuanya adalah apa? Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan. Ini garis tauhidnya. Ikhtiyariyin, yang dimaksud ma ta'malun, kebaikan yang kalian lakukan, keburukan yang kalian lakukan. Kuncinya adalah tadi, hakikatnya apa? Diciptakan oleh siapa? Allah. Ini makna ikhtiyariyin adalah makna ikhtiar, wadiroriyin dan makna iddiror. Mana makna ikhtiyari? Ma ta'malun, artinya kasab manusia, ikhtiar, pilihan manusia. Orang mau berbuat baik, mau berbuat buruk, Allah sudah ngasih hati, Allah sudah ngasih otak, Allah sudah ngasih Quran untuk memilih. Silakan kamu pilih sendiri. Jalannya kan gitu ya. Karena Allah sudah memberikan Quran, sudah memberikan Nabi dan Rasul, sudah memberikan apa? Otak, akal, sudah memberikan apa? Hati untuk memilih. Maka kalian mau memilih baik, mau memilih buruk, itu terserah masing-masing. Disebutnya perbuatan ikhtiari, karena kita makhluk yang menentukan. Tetapi hakikatnya kepastiannya dari siapa? Allah. Begitu, kepastiannya dari Allah. Atau wadirori, yang iddiror, mana iddiror? Wallahu khalaqakum. Kita tidak bisa menawar. Diciptakan jadi laki-laki tidak bisa menawar, diciptakan jadi perempuan tidak menawar, dan segala macam bentuk yang Allah takdirkan kepada kita itu tidak melalui ikhtiar manusia. Maka walaisa li abdin illa mujaradul maili, tidaklah kepada hamba atau kepada manusia illa mujaradul maili, kecuali semata-mata hanya cenderung halal ikhtiari pada saat ia ikhtiar. Kita itu hanya cenderung ingin baik,
cenderung ingin berhasil, cenderung ingin kaya, cenderung saja. Itu ikhtiar kita. Kenapa? Karena yang tadi kepastiannya di siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika tuliba bitaubati. Oleh karena itu maka diperintah kita untuk bertobat. Kenapa diperintah untuk bertobat? Karena tadi kita sudah diberikan akal oleh Allah, sudah diberikan hati oleh Allah, diberikan Quran, diutus Nabi dan Rasul untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita ikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Nah, ketika kita salah pilihan, Allah tuliba bitaubati, memerintah kita bertobat. Waduh, ternyata kita ini salah apa? Pilihan. Maka kita diperintah bertobat. Wal ikla'i bin nadami, dan mencopot seluruh dosa. Wan nadami, dan merasa bersedih menyesali atas perbuatan-perbuatan yang salah. Wastahaqqa ta'zir, bahkan kita ini punya hak untuk ditakzir dengan hukuman dunia. Wal hududu, bahkan had. Wasawaba, dan hak mendapatkan wastahaqqa ta'ziro wal hududa wasawaba, ganjaran. Wal iqoba, hak mendapat siksaan. Makanya kalau talqin di kuburan, al jannatu haqqun wan naru haqqun wasawabu haqqun, dan seterusnya ya, wal adabu hakun. Karena kita sudah ikhtiar, kita sudah memilih jalan. Wa hadza huwa al-kasbu, ini adalah usaha. Wa huwa ta'alluqul qudratil hadisati, ini adalah ta'alluqnya kudrat kepada hadis, kepada makhluk. Wakila, atau diceritakan, huwa al-iradatul hadisatu, adalah keinginan makhluk-makhluk yang baru, atau keinginan makhluk. Hadisah itu makhluk. Nah, ini yang dimaksud bukan mentiadakan takdir Allah, syarrihi khairihi wa syarrihi. Allah telah memberikan jalan kepada kita untuk dipilih, tetapi setiap pilihan itu punya resiko masing-masing. Yang baik akan mendapatkan dampak baiknya, yang buruk akan mendapatkan dampak buruknya. Oleh karena itu dalam firman-Nya tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Far'un ikhtalafa fi ma'nal qada wal qadar. Ulama berbeda pendapat dalam masalah qada dan qadar. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pengajian berikutnya. Malam ini itu saja. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat dan menjadikan semakin yakin kita, iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amal mutaqabbala wa rizqan thayyiban min ghairi ta'abin wala dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.